Solusi murah meriah khusus buat pemula yang suka live karaoke, yang suka live streaming ataupun berkaraoke ria di rumah. Mic-nya mendem, tidak keluar power, vokalnya mendem. Nah, ini aku ada sedikit solusi, silahkan disimak sampai akhir. Halo sahabatku, sahabat laptop Bang Ain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun semuanya, salam budaya senusantara dimanapun berada, di jagat maya maupun di dunia nyata. Masih bersama channel laptop Bang Ain. Di sini Bang Ain tidak bosan-bosannya berbagi tips cerita kehidupan sehari-hari pengalaman yang serba terbatas. Yuk ikuti terus seruan channel laptop Bang Ain. Masih kurang puas dengan hasil audio yang dikeluarkan saat melakukan live streaming berkaraoke ria ataupun karaoke santai di rumah. Oke sobat laptop Bang Ain, kali ini Bang Ain sedikit ada solusi murah, tidak juga murahan, solusi santai khusus buat pemula. Soundcard sudah lumayan lah seperti punya orang, mixer walaupun mixer mini, kabelan, tapi audio yang dikeluarkan power masih belum maksimal seperti ini, dan terkendala karena mikrofon yang murah. Bang Ain ada sedikit solusinya agar power dari mikrofon ini bisa powerful, menghasilkan vokal audio yang lantang. Tapi ingat, ini solusinya bukan untuk merubah suara cempreng menjadi wah atau suara sembon menjadi wah, tapi untuk melantangkan vokal. Ingat, perlu digarisbawahi, ini adalah untuk melantangkan vokal biar keluar powerful. Jadi ibarat menggunakan soundcard, G-nya tidak perlu dibuka lebar, cukup dibuka di arah antara jam 9 sampai jam 10. Begitu juga dengan volumenya. Atau buat rekan yang menggunakan soundcard, nah jadi tidak perlu dibuka powerful sini volume mikrofonnya, jadi bisa disesuaikan kalau menggunakan alat yang saya akan review sekarang. Nah, tapi syaratnya kalau pengguna soundcard dia harus ada colokan XLR nya di sini. Nah, seperti ini contohnya, seperti yang ada pada mixer. Nah, seperti ini. Oke, silahkan disimak agar kita agak paham apa aja itu solusinya. Dikira lagi tipu-tipu pula. Ini biasa perangkat yang saya gunakan untuk melakukan live karaoke, live streaming, dipertotokan bersama rekan-rekan yang lain. Perangkat sederhana, murah meriah seperti ini, cuma mic murahan, mixer audio mini seperti ini yang cuma 4 channel. Nah, sama mixer soundcard 999. Nah, dan sedikit perkabelannya pun perkabelannya murah. Alangkah lebih bagus lagi kalau perkabelannya yang memang ada kualitasnya biar lebih puas lagi. Apa itu tadi? Nah, ini dia, ada alatnya. Oke, ini kita buka aja ini alatnya. Mungkin rekan-rekan yang lain sudah pada tahu ini apa alatnya, walaupun pemula. Nah, tapi ini saya khususkan bagi yang belum tahu, pemula dan yang belum tahu. Jadi kita tidak perlu oprak-oprek lagi yang tidak direkomended. Mendingan kita cari alatnya aja. Banyak ini dijual di toko online, berbagai macam tipe atau merek, dari yang murah sampai yang mahal. Nah, untuk kita yang para pemula silahkan yang murah-murah aja, kalau hanya sekedar buat hiburan santai. Langsung kita open saja ini. Nah, ini namanya gain booster. Nah, seperti ini. Namanya alat ini adalah gain booster untuk memperkuat atau memperlantang vokal audio agar audio yang mendem atau mikrofon yang mendem, mikrofon murahan mendem, bisa lebih lantang, lebih powerful lagi. Dan ingat, catatan lagi, ini bukan untuk merubah karakter suara dari yang cempreng menjadi lebih bagus, bukan, yang salah kaprah. Ini hanya untuk memperlantang suara, memperkuat tangkapan signal dari mikrofon ini. Jadi ini mikrofon tidak perlu nempel ke bibir lagi. Nah, cukup berapa sentimeter dari mulut atau sekitar setengah meter, 1 meter masih bisa. Nah,
Ini bergantung dari bukaan gen yang ada pada mixer. Dan ini hanya bisa berfungsi yang ada colokan XLR-nya, karena ini yang dicolokkan pada mixernya ini. Nah, colokan Canonnya atau pada sound card yang sudah ada colokan seperti ini. Karena ini menggunakan power DC 48 volt. Phantom powernya harus ada pada sound card ataupun pada mixer. Nah, harus ada yang sudah bisa menggunakan phantom power, maka gain booster ini akan berfungsi. Saya kira itu aja sih. Untuk penggunaan pemakaiannya cukup simpel. Ini ibarat mikrofon, ini bisa dicolokkan di sini langsung. Ini ujung mikrofonnya. Oke, sebentar, mungkin ada yang belum tahu cara penggunaannya. Nah, ini ujung mikrofon yang ke sound card ataupun ke mixer yang seperti ini. Colokannya yang ada yang seperti ini. Nah, coloknya di sini. Nah, oke, bisa langsung ke di sini, ke sound cardnya atau ke mixernya di ujung ini, ataupun ini di sini. Nah, contohnya, dan ini ke mikrofonnya. Nah, seperti ini. Nah, oke, yang ininya ke sini. Tapi ya jelas agak panjang lah mikrofonnya. Nah, tapi kalau mau dipendek lagi bisa yang ininya ke sound cardnya. Nah, masukkan ke sound card, ataupun mixer yang ada colokan XLR-nya. Jangan lupa phantom powernya diaktifkan. Kalau phantom powernya nggak diaktifkan, dia tidak akan berfungsi. Nah, seperti ini. Nah, baru yang ujung mic-nya ini tadi masukkan ke mikrofon. Nah, seperti ini. Nah, supaya jelek. Oke. Phantom power jangan lupa diaktifkan yang untuk 48 voltnya yang pada mixer ataupun di sound card yang sudah ada phantom powernya. Nah, kalau sound card ini kan belum ada nih, belum ada phantom powernya, jadi saya colokkan ke mixer. Saya rasa hanya itu aja, sedikit berbagi cerita. Phantom power gain booster ini banyak dijual di pasaran ataupun di online shop, dari yang murah sampai yang mahal. Biasa ini yang murahan ya sekitar 100 ribuan lah kalau nggak salah. Saya rasa hanya itu, berbagi sedikit pengetahuan yang ala kadarnya untuk pemula. Semoga ini bisa bermanfaat semua, untuk kita semua bisa bermanfaat, dan apa-apa yang dihasilkan akan terasa maksimal apabila alat yang kita sudah usahakan ini sudah maksimal, dari perkabelannya, dari segi soundnya, nah perlengkapan seperti ini, maka hasilnya pun bisa lebih maksimal lagi. Itu yang perlu diperhatikan. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun YouTuber pemula, salam sukses bersama.